sampai kakak. Tukang bawa kunci. Tukang bawa kunci. Oke, di sini kakak bakal ngejelasin tentang komunikasi interpersonal ya. Jadi manusia tidak bisa hidup tanpa berdampingan dengan orang lain. Harus bareng-bareng ya. Kita ditakdirkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan profesi kesehatan. Masyarakat yang harus bekerja dan harus berpartisipasi di dalam kesehatan dan melibatkan semua masyarakat. Nah, untuk para pemakai kesehatan juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara interpersonal maupun intrapersonal seperti yang Kak jelasin tadi. Seperti di sini, kelihatan nggak? Kelihatan. Di dalam gambar tersebut bahwasanya penyuluh kesehatan masyarakat yang saat ini menjadi selaku sender atau pengirim pesan ke receiver. Di dalam pengiriman itu tidak hanya komunikasinya bersifat satu arah, tetapi dua arah. Kalau satu arah namanya apa tadi? Komunikasi. Apa? Tadi yang dijelasin sama Kak Arisa loh, komunikasi satu arah atau Intra. Komunikasi. Intermilan. Intra apa inter? Intra apa inter? Yang tadi Kak Arisa jelasin intra apa inter? Intra. Kenapa inter? Nah, kalau komunikasi dari dua orang itu kan interpersonal. Ini saling aktif di mana klien sebagai receiver itu memberikan feedback atau timbal balik kepada sender. Oleh sebab itu, keberadaan penyuluh kesehatan masyarakat tidak hanya memberikan intervensi umum, namun juga menerima feedback dari si receiver itu. Jadi seorang penyuluh kesehatan bukan hanya bisa mengirimkan pesan, namun juga bisa menerima feedback. Paham? Di dalam memahami komunikasi interpersonal, kita akan membahas 3 pembahasan, yaitu definisi komunikasi interpersonal, proses komunikasi interpersonal, dan keterampilan komunikasi interpersonal. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Bisa dibaca? Adalah kegiatan komunikasi terjadi antara dua Satu lagi. Angkat tangan. Komunikasi interpersonal adalah kegiatan, bentuk, dan proses komunikasi yang terjadi antara dua personal atau pribadi baik menggunakan cara verbal maupun non-verbal. Nah, seperti contoh, ketika orang sakit nih, misalnya ada orang sakit, ditanyain, kamu sedang sakit, tetapi dia jawabnya enggak. Tetapi dilihat dari tekstur tubuh, kelihatan pucat, sama lemah, letih, lesu. Love you. Maka apa yang disampaikan oleh bahasa tubuh itu berbeda, patut kita dicurigai. Oleh sebab itu, definisi komunikasi interpersonal yang paling inti adalah melibatkan dua orang atau seorang komunikator dan seorang komunikan, sehingga di dalam kita melakukan proses komunikasi. Komunikasi ini berjalan dengan dua arah, tidak hanya berjalan dengan satu arah. Ketika seorang penyuluh kesehatan hanya memberikan instruksi atau edukasi, namun pihak klien, ini receiver, itu tidak memahami, maka proses komunikasi itu belum terbentuk. Bingung nggak? Belum kok. belum Pak. Benar. Langsung aja Kak. Belum pasti.
Intinya aja jangan semua. Lanjut aja Kak Nisa. Nah, Yang kedua itu ada proses komunikasi interpersonal. Ada 5 tahapan proses komunikasi. Yang pertama itu ada seorang menerima sensasi seperti yang Kak Nista tadi jelaskan. Sensasi di sini adalah ketika seseorang menerima sebuah rangsangan melalui indera mata, kita menerima sebuah objek atau sebuah berita dari orang lain atau dari lawan bicaranya. Setelah objek tersebut terinternalisasikan, maka akan masuk pada tahapan asosiasi. Bagaimana kita mengonfirmasikan bagaimana mencocokkan apa yang disampaikan oleh file ini betul atau tidak, maka harus ada yang namanya asosiasi. Yang selanjutnya masuk pada tahapan persepsi, yaitu setelah kita menerima rangsangan, kita menerima informasi atau permasalahan dari seseorang, maka kita mencocokkan benar atau tidak. Muncullah persepsi itu. Persepsi ini merupakan bentuk dari penerimaan baru. Akhirnya kita memiliki definisi atau mengumpulkan dalam proses ini. pakunya sekalian tuh digambar. Yang keempat adalah tahapan memori. Pakunya sekalian tuh digambar. Yang keempat adalah tahapan memori. Memori ini ada beberapa jenis, yaitu kita memanggil setelah kita mendapat rangsangan, kita mencocokkan kita memiliki suatu persepsi ini. Bahkan kita merequire memori yang sudah ada, yaitu tahapan pada memori kan. Seperti yang kalian jelaskan tadi, kurang lebihnya seperti itu. Terlalu paham kan? Selanjutnya ada memahami keterampilan atau mampu tampil di dalam menggunakan alat bantu visual. Contoh, ketika kita mengajak berkomunikasi atau memberikan edukasi, memberikan konseling kepada penerima, itu berupa raga kita harus terampil juga dalam menggunakan ini. Komunikasi interpersonal bisa berjalan dengan baik dan komunikasi dua arah juga akan berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah garis terampil dalam mengatasi masalah genting. Klien sedangkan kita bisa memiliki keintiman, makanya prosesnya di awal itu sangat kita pertingkatkan, yaitu memiliki kedekatan dengan klien sehingga kita melakukan pendampingan terhadap penderita HIV. Ya. Budik ya. Maka kita harus sangat dekat secara emosional atau secara Ya mau berang suka menghindari karena jadi nanti tadi. Yang keempat dalam menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Yang terakhir adalah membantu menyelesaikan masalah klien. Ini menjadi tanggung jawab utama dari komunikator karena tujuan komunikator adalah bagaimana membantu menyelesaikan masalah tersebut. Iya kak. Ya. Iya apa? Iya. Iya. Iya ini cara salah. Mungkin segitu aja ya dari kakak. Iya. Sebelumnya maaf. Ya.